Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Maulin Nikmah, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C semester 6. Materi yang saya ambil tentang gerhana. Dosen pengampu mata kuliah praktikum IPA Bapak Abdul Rahman Tiro MPD. Oke, di sini saya akan menyampaikan teori dasar mengenai praktikum yang saya bawakan, yaitu tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Walaupun bumi lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang bergerak rata-rata jarak 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km. Jenis gerhana matahari. Yang pertama yaitu 1. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi, bulan, dan bumi matahari. Yang kedua yaitu tentang gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Terus yang keempat yaitu tentang gerhana matahari hibrida. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total, sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Gerhana hibrida relatif jarang. Oke teman-teman, sekarang saya akan melakukan percobaan sederhana, yaitu proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Di sini yang berperan sebagai matahari adalah senter dan bola kasti sebagai bumi, lalu bola bekel sebagai bulan. Ini adalah proses terjadinya gerhana bulan total, di mana bulan tidak menampakkan sinarnya, dan di bagian bumi sebelah sini adalah malam hari, yang bulan tidak nampak sama sekali, dan bagian bumi sebelah sini adalah siang hari, yang masih terpencar sinar oleh matahari sebagian. Lalu untuk proses terjadinya gerhana matahari, bulan berada di antara bumi dan matahari.
Disinilah proses terjadinya gerhana matahari berlangsung. Oke, di sini saya akan menyimpulkan percobaan gerhana matahari dan gerhana bulan yang saya percobakan tadi ya. Setelah melakukan percobaan, ternyata saya dapat menyimpulkan bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan melintas di antara bumi dan matahari. Jika posisi bumi, bulan, matahari tepat segaris, maka bayangan bulan dapat menutup sebagian daerah bumi. Bayangan penumbra dan umbra mempengaruhi terjadinya gerhana matahari. Tempat di bumi yang tertutup penumbra mengalami gerhana matahari sebagian. Tempat yang ditutupi umbra mengalami gerhana matahari total. Belahan bumi yang tidak disinari cahaya matahari tidak mengalami gerhana matahari. Nah, itu tadi percobaan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Setelah saya melakukan percobaan tentang gerhana tadi, saya dapat menyimpulkan tentang gerhana tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.